tentang raja penawar mahasiswa mampu memecahkan masalah dari pertanyaan berdasarkan teks non fiksi tentang Raja Purnawarman. Di slide kita dapat membuat kesimpulan bahwa anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan karena dia berani untuk menolong kakek. Satu, silakan Sobir, Alina, Vina, dan Paula. Silakan kelompok satu di sini duduknya. Ahmad Sobir, Alifa, Sabina, dan Yazid Paula. Silakan di kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Rahma, Sahida, Faiz, dan Nabil. Silakan kelompok dua di sana. Kelompok dua. Ya. Kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan pengaruh peninggalannya bagi negara kita. Selain kaya dengan hasil sumber daya alamnya, ternyata negara kita adalah negara yang sangat kaya peninggalan-peninggalan sejarahnya loh. Kali ini kita mau ngobrol tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Kita mulai dengan ajaran Hindu yang berasal dari India. Setahu aku, ajaran Hindu ini sangat berkembang di berbagai negara di Asia. Ajaran ini dibawa oleh para pendekar Brahmana dan pedagang India. Makanya, budaya Hindu di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa kerajaan bercorak. Banget nih, minggu lalu aku baru dari Bogor dan ada kerajaan Hindu yang sangat dekat dengan kita loh, Iko. Pasti itu adalah kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Menurut info yang aku terima, cerita kerajaan ini banyak ditulis oleh seorang musafir Cina bernama Pashe. Ia menuliskan bahwa di kerajaan ini tidak banyak orang yang beragama Buddha, tapi lebih banyak kaum Brahmana. Selain itu, bukti peninggalan kerajaan ini diperoleh dari berbagai prasasti yang ditemukan di Jawa Barat. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Sebagian besar prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Oh iya, ada juga prasasti yang ditemukan di Sungai Ciukan, anak Sungai Kisarane di Ciampea, Bogor. Prasasti ini dinamakan Prasasti Ciaruket. Prasasti ini mengisahkan tentang salah satu raja Tarumanagara yang terkenal gagah berani, yaitu Raja Purnawarman yang dipandang sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja Purnawarman ini pada waktu itu berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Selain yang kita bahas tadi, ada prasasti yang lain ya, Iko? Prasasti lain yang merupakan kisah keberadaan kerajaan ini adalah Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Buku, Prasasti Lebak atau Cidanghyang, Prasasti Jambu atau Pasir Kolengkap, Prasasti Pasir Api, dan Prasasti Muara Cianter. Wah, banyak juga ya. Selain prasasti, kerajaan Tarumanagara juga meninggalkan akar
situasi dan keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika Raja Purnawarman tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat tidak akan hidup dengan aman dan sejahtera karena tidak ada yang membantu mereka memperbaiki saluran air dan memberantas perampok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk tersebut. Kemudian mengenai LKPD-nya. Ya, nomor 1 apa pertanyaannya di sana? Menuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, nomor 1 tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Apa jawabannya di sana? Raja Purnawarman Ya, tulislah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, di dalam teks dan fiksi yang sudah diberikan sama ibu guru bahan ajarnya itu, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yaitu membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, nah dia juga memperbaiki saluran air gangga yang tidak